warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik. Oh Semangat ya, pagi. Alhamdulillah. Bu Ria hari ini mau memperbincangkan tentang apa, Bu? Saya hari ini ingin berbicara tentang permasalahan yang saya hadapi, Bu, yaitu ada beberapa murid saya yang mungkin mulai merasa jenuh atau bosan dengan pelajaran ya, Bu. Oke. Ya, jadi Bu Ria ingin membicarakan tentang muridnya yang mulai jenuh ya, Bu ya. Ini supaya pembicaraan kita tidak melebar kemana-mana ya Bu ya, karena waktu kita kan cuma sebentar, 15 menit. Nah, kita tetapkan tujuan dulu. Ini apa yang ingin Bu Ria inginkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan suatu pembelajaran yang menarik buat anak dan anak tidak merasa jenuh, bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Ya, oke. Ya, jadi Bu Ria nanti ingin mendapatkan suatu ide pembelajaran yang menarik untuk murid ya Bu ya, supaya muridnya nanti tidak jenuh gitu ya Bu ya. Iya. Ya kalau sekarang ya Bu ya, Bu Ria sendiri menilai murid-muridnya itu jenuhnya ini waktu kalau di SD kan mungkin mata pelajaran ya Bu ya. Kalau di TK ini dalam kegiatan apa Bu itu biasanya jenuh? Dalam kegiatan yang mungkin anak itu bisa mampu, namun ada yang beberapa anak yang belum mampu. Jadi kegiatan dalam kalau kita kan ikutnya kegiatan 4 kegiatan ragam main. Kegiatan juga ada yang dari kegiatan seni, bahasa, sosial, emosional, terus juga ada kreativitas. Ya, berarti tadi banyak kegiatan ya Bu ya, ya di TK yang anak itu terkesan sering bosan gitu ya Bu ya. Salah Nah, satunya. ya, kalau skala kebosanannya itu Bu, kalau misal kita jadikan skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira skala kebosanannya itu di angka berapa ya Bu ya muridnya Bu Ria itu? Kalau kebosanannya sudah di angka 7 kayaknya ya, Bu. Di angka 7 ya Bu ya. Berarti itu tergolong tinggi ya Bu ya? Ya, ya. Lumayan ya berarti. Nah, ini hal-hal apa saja yang sudah Bu Ria usahakan supaya anak-anak ini berkurang kebosanannya gitu, Bu? Saya udah berapa kali mencoba ya, Bu, untuk mengawali kegiatan biar anak itu merasa menarik dulu dengan beberapa kegiatan permainan. Anak akan merasa tertarik dengan permainan. Dan permainan ini setiap harinya akan saya bergonta-ganti karena setiap anak itu kalau sudah pernah dilakukan dia sudah pernah gitu kan, Bu. Iya, Bu. Saya merasa harus mengganti permainan yang saya lakukan dalam pembelajaran. Yang kedua, saya juga sudah melakukan pembuatan APE yang menarik buat anak. Terus untuk yang ketiga kalinya, kita juga melakukan kegiatan permainan yang sekiranya itu bergonta-ganti pasangan. Jadi anak tidak akan merasa jenuh dengan teman ini. Nah, jadi itu sudah saya lakukan, Bu. Oh iya, itu bagus sekali udah yang Bu Ria lakukan ya. Ada bermain peran, kemudian bermain yang digonta-ganti gitu ya Bu ya permainannya supaya anak-anak itu tidak jenuh, kemudian menggunakan alat peraga yang bermacam-macam itu dia bagus sekali Bu. Nah sekarang itu Bu, anak-anaknya itu jenuhnya itu biasanya itu mereka yang ditunjukkan itu apa saja Bu? Itu kok Bu Ria bisa mengetahui kalau oh si dia ini jenuh, apakah dia itu kayak semacam delosor atau gimana gitu?
Ketika ini Bu, kalau kebanyakan yang di titik jenuh itu di kegiatan yang kognitif. Ya. Kognitif itu kan berhitung ya Bu, mengenal angka, berhitung. Mungkin karena kebanyakan murid saya kan kelompok B ya Bu. Jadi kebanyakan dari orang tua juga sudah banyak mengikutkan dalam bimbel. Jadi kan kegiatannya dia sudah lebih dari target dari anak TK. Jadi kalau sudah dia jadi untuk kegiatan dengan angka 1 sampai 20 itu halo Bu, itu sudah bisa biasa-biasa juga. Gimana sih dari tingkat bosanan ini walaupun dengan angka yang sama tetapi anak itu merasa bosan yang saya harapkan seperti itu Bu. Untuk yang lainnya sih anak-anak enggak begitu bosan Bu, yang di angka itu yang ini Bu, ngitung itu aja sih Bu gitu. Iya, jadi itu ya Bu ya, kebanyakan mereka di kognitifnya, terutama yang hitungan angka ya Bu ya, 1 sampai 20 karena orang tuanya kebanyakan sudah mengikutkan di bimbel, jadi mereka merasa itu sudah bisa kayak gitu ya Bu ya. Iya, Iya. iya, dan anak-anak kan memang dia pengen yang lebih, yang lebih, yang lebih terus Iya. gitu ya, penasaran. Iya. Lalu itu untuk mengatasi hal tersebut, itu Bu Ria melakukan apa Bu? Kadang kan tidak semua anak sama ya Bu. Memang ada sebagian anak yang merasa bosan itu tadi. Namun saya melakukan sebuah cara. Salah satunya saya uji coba dulu dengan berbagai tadi macam kegiatan permainan. Jadi walaupun itu angkanya sama, tetapi itu saya coba dengan permainan, misalnya dengan permainan dakon. Itu kan di bimbel nggak diajari ya Bu kalau permainan dakon. Gitu. Jadi walaupun tetap angkanya sama, tapi kan di bimbel nggak dilakukan untuk permainan. Terus yang kedua juga kita lakukan dengan ular tangga. Anak kan juga tetap berangkat dapat tangga yang kita lakukan naik apa, dan juga ada APE juga kita buat dengan APE kotak pintar. Di situ ada benang, nanti ada gambar bermacam-macam, misalnya buah, sayur, berapa jumlahnya, nanti diambil angkanya, dan itu sudah saya lakukan dan mencoba untuk saya lakukan Bu. Iya, itu bagus sekali Bu. Nah, itu rencana aksinya yang ingin Bu Ria lakukan ya Bu ya. Itu tadi mulai kapan Bu itu? Kalau saya dalam setiap kegiatan kan mengandung 4 tadi aspek ya. Ada kegiatan bahasa, kegiatan kognitif. Jadi setiap hari selalu saya lakukan. Saya coba untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun ini kan karena APE akan digunakan setiap hari kan akan terbatas Bu. Jadi saya berusaha untuk membuat APE yang selanjutnya bisa digunakan agar anak ini tidak bosan. Kalau nanti kita hanya cuma sebatas dakon, ular tangga, kotak pintar, ini kan akan berputar, malah itu lagi kan karena apa ya? Iya betul Bu. Merasa bosannya di situ. Jadi kita kemarin sudah sama baiknya. Karena anak itu sukanya yang belum pernah dilakukan, walaupun memang dengan angka-angka yang sama, tapi dia ingin melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Iya. Kalau misalnya selain yang dengan APE seperti itu, misalkan membuat teknologi, misalnya media digital gitu Bu. Iya, sudah pernah saya lakukan. Saya dengan metode itu ya, pemakaian laptop. Jadi anak-anak itu menulis angka dengan laptop, menulis angka 1, 2, 3. Begitupun juga pernah menggambar terus dengan laptop juga. Anak-anak senang sekali. Cuman kan memang kita juga keterbatasan media ya. Mungkin hanya 6 laptop yang kita miliki, hanya cuma bergantian gitu. Yang penting sudah dicoba itu ya Bu ya, yang media digital kan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Ya itu dia bagus sekali yang Bu Ria akan lakukan. Dan ini Bu Ria itu butuh dukungan dari siapa saja Bu untuk melakukan aksinya itu tadi. Iya, ini sangat banyak minta dukungannya ya Bu dari kolaborasi untuk
banyak ide-ide lagi bagaimana nanti penerapannya pembelajaran menarik buat anak tidak bosan. Terus nanti juga dengan anak-anak, kolaborasi dengan anak-anak, besok kita mau belajar apa, permainan apa. Terus kita juga bisa juga koordinasi, kolaborasi dengan orang tua. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Ria ya. Jadi nanti Bu Ria itu akan berkolaborasi dengan orang tua juga, serta dengan teman, rekan kerjanya dan juga kepala sekolah ya Bu ya, tentunya ya. Ini nanti Bu Ria targetnya itu kemajuan untuk hal yang akan dilakukan supaya mengatasi kejenuhan ini targetnya mau berapa minggu gitu Bu? Saya targetkan 2 minggu Bu, itu udah cukup untuk uji coba selama 2 minggu karena satu minggu kan kegiatan efektifnya 4 hari, untuk yang Jumat Sabtu kan sudah ada kegiatan ekstra dan sebagainya. Untuk efektifnya Senin sampai Kamis itu selama 2 minggu saya rasa untuk uji cobanya udah maksimal. Iya, bagus gitu Bu. 2 minggu sudah cukup lah untuk uji cobanya itu. Ya, apa yang Bu Ria dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Senang sekali ya bisa berkolaborasi dengan Bu Sinta hari ini. Ternyata kebingungan saya yang saya dapatkan ini saya bisa tahu bagaimana nanti saya menerapkan kegiatan pembelajaran yang mengatasi anak yang anak yang jenuh dalam kegiatan pembelajaran dengan bidang kognitifnya tadi tentang anak. Jadi saya akan mencoba untuk berbagai kegiatan main dengan APE dan juga media digital dan bergonta-ganti tentang ragam kegiatan main dengan permainan. Wah, sekali nanti bisa saya terapkan dalam pembelajaran kurang lebih 2 minggu, nanti bisa kita uji coba bagaimana nanti hasilnya gitu ya Bu ya, perkembangannya ya. Saya senang sekali Bu hari ini bisa berbincang juga dengan Bu Ria. Saya pengen tahu, penasaran sekali nanti hasilnya akan seperti apa ya Bu. Semoga nanti Bu Ria bisa meningkatkan pembelajarannya supaya anak-anak ini berkurang lah kejenuhannya ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu Ria ya sudah menghubungi Sama-sama. saya untuk Terima berbincang-bincang. kasih ya Bu Sinta. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Alhamdulillah, baik Bu. Wah, senyum sekali, semangat sekali pagi hari ini. Kita punya waktu sebentar aja ya Bu, kita untuk ngobrol. Nah, Bu Sinta hari ini mau ngobrolin apa untuk permasalahannya atau mau cerita apa nih hari ini? Bu, saya itu sedang menghadapi masalah dengan murid saya. Itu di kelas saya ada salah satu murid yang kecanduan game, Bu. Oh. Iya, jadi dia ini setiap saya tanya kan, setiap hari itu saya tanya, yang sudah belajar kemarin siapa nak, tadi sore siapa, tadi malam siapa gitu. Dan si anak ini jujur kalau dia itu nggak belajar gitu. Dan itu hampir setiap hari bilang nggak belajar. Terus tak tanya kan, itu alasannya kenapa nak gitu. Katanya itu main game gitu Bu. Oke. Berarti itu tadi muridnya kecanduan game dan kurangnya minat untuk belajar. Iya. Nah, tujuan perbincangan hari ini Bu Sinta mau mendapatkan tujuannya apa? Ini Bu, saya ingin supaya mendapatkan ide-ide ya untuk mengatasi masalah tersebut, supaya murid saya ini lebih rajin belajar di rumah dan juga di sekolah itu lebih semangat lagi. Karena dia kalau misalkan dia di rumah tidak belajar, akhirnya kan kurang bisa mengikuti pelajaran gitu Bu. Berarti kita
Bu Sinta ingin mendapatkan ide atau gagasan dalam mengatasi permasalahan kecanduan game ya. Ini hari ini Iya, tujuan betul. pembicaraan kita, yaitu tujuannya untuk mendapatkan gagasan mengatasi kecanduan game agar anak itu bisa belajar secara efektif dan belajar di rumah ya Bu. Iya, betul, Bu. Untuk anak yang tadi kecanduan game, kecanduan gamenya seperti apa itu? Jadi itu dia itu main game tuh sampai malam, Bu. Misalkan kan habis maghrib seharusnya kan anak sekolah itu belajar ya. Terus sudah saya nasihati kalau di sekolah, silahkan kalian tuh bisa belajar sore hari boleh, nanti ditambah malam hari. Setelah maghrib, di waktu jam tersebut anak ini tuh main game dan itu sampai jam tidur gitu. Jam 11 malam dia tuh baru tidur. Kadang tuh cerita sampai jam 12 seperti itu. Menurut Bu Sinta, itu game seperti apa tadi anak yang dilakukan? Itu gamenya game online, Bu. Game online kayak Mobile Legend kayak gitu. Oke. Nah, berdasarkan tadi cerita Bu Sinta tadi bahwa ada anak yang bermain game sampai larut malam. Nah, dari situ Bu Sinta apa yang Bu Sinta bisa lakukan untuk menghadapi anak yang kecanduan game tadi agar anak bisa belajar dengan efektif? Kira-kira hal-hal apa yang Bu Sinta bisa lakukan? Iya, Bu. Untuk mengatasi hal tersebut itu saya sudah mencoba untuk memberikan game juga di sekolahan. Jadi seperti apa yang dia mau gitu loh, Bu. Kan di rumah dia suka main game. Jadi di sekolah saya juga memberikan game, tapi game yang edukatif kepadanya. Seperti di akhir pembelajaran itu formatifnya itu sudah saya kasih kuisis gitu, Bu. Dalam bentuk kuisis yang game itu. Jadi nanti anak-anak kan bisa berebut skor tertinggi seperti itu dengan bermain kuisis. Kemudian juga ada ice breaking juga di tengah pembelajaran itu juga game gitu. Jadi dia itu kalau anak-anak bermain game itu kan senang ya Bu ya di sekolahan. Iya. Untuk ini tadi permainan game yang di sekolahan. Untuk mengatasi tadi ada Bu Sinta sudah melakukan game di sekolahan. Apakah Bu Sinta perlu dukungan yang lain untuk bisa mengatasi bagaimana tadi kecanduan game ini bisa Iya, teratasi? iya perlu sekali Bu. Saya perlu untuk konsultasi dengan orang tuanya. Kebetulan itu orang tuanya kan merantau. Jadinya nanti ya saya memang kolaborasinya lewat HP gitu karena orang tuanya merantau di Sumatera itu, Bu. Dan Untuk kebetulan dia itu di rumah itu sama kakaknya saja gitu. Jadi nanti saya juga akan kolaborasi dengan orang di rumah gitu, kakaknya itu. iya, untuk tadi bahwa ada kerjasama dengan orang tua ya Bu, sangat penting sekali bahwa orang tua itu ikut andil dalam kerjasama untuk mengatasi masalah ini. Nah, Bu Sinta kira-kira ini, tadi kecanduan anak tadi di tingkat berapa kalau kita kasih ke skor 1 sampai 10 ya, kecanduan anak tadi poin ke berapa? Yaitu sampai poin ke-8 ya Bu itu ya. Soalnya udah kalau udah sampai larut malam gitu kan dia termasuk parah gitu Bu. Oke, sangat 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 itu ya Bu ya. Iya. Kasihan juga buat anak secara fisiknya Iya, karena betul ya Bu. kondisi fisiknya sampai larut malam. Nah, tadi Bu Sinta sudah melakukan dengan menggunakan game di sekolahan dan juga akan mengadakan kolaborasi dengan orang tua. Nah, Iya. Bu Sinta, kira-kira kapan Bu Sinta akan melakukan hal tersebut? Iya Bu, secepatnya Bu. Besok insya Allah saya akan menghubungi orang tuanya dan juga kakaknya itu untuk diajak kolaborasi. Selain itu mungkin saya juga butuh kolaborasi dengan
rekan kerja saya, Bu. Untuk mapel lain kan supaya tidak di mapel saya saja yang menggunakan game gitu. Jadi mapel lain juga seperti agama, PJOK juga nanti diselipi game lah gitu. Oh iya, luar Hmm. biasa sekali Bu Sinta ini untuk Hmm. kolaborasinya. Nah, karena ini sangat membantu buat anak mengatasi bagaimana anak kembali lagi ke aktivitasnya, yaitu pembelajarannya semakin baik, Ya. baik di pembelajarannya Bu Sinta sendiri maupun di pembelajarannya lain. Nah, Hmm. kegiatan tadi sudah diselipi dengan kegiatan game yang nanti akan diterapkan Bu Sinta bersama juga kolaborasi dengan orang tua. Wah, luar Ya. biasa Bu Sinta ini. Nah, kolaborasi ini yang seperti apa? Apakah nanti mau face to face atau adakah bimbingan seperti apa sama orang tuanya itu Bu? Iya Bu, kalau sama kakaknya nanti mungkin saya bisa memanggilnya ke sekolah karena kakaknya kan kebetulan juga masih SMA. Jadi nanti setelah pulang sekolah gitu. Kalau untuk orang tuanya nanti lewat HP Bu, lewat telepon gitu. Supaya nanti juga bisa mengontrol anaknya ini bagaimana di rumah. Kakaknya juga bisa ikut menasihati adiknya gitu. Mengajaknya belajar seperti itu, Bu. Oke, nah luar biasa Bu Sinta. Kolaborasi yang akan dilakukan Bu Sinta. Nah, untuk kolaborasinya berarti sudah besok pagi sudah mau dipanggil ya Bu? Iya, Bu, Iya. insya Allah. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung nih Bu. Bu Sinta tadi dari percakapan ini Bu Sinta dapatkan apa sih? Iya, Alhamdulillah. Senang sekali ya, Bu, ya, kita bisa berbincang pada hari ini. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan pencerahan gitu, Bu, dari masalah saya. Nanti saya bisa memanggil kakaknya untuk diajak kolaborasi memecahkan masalah ini. Terus juga bisa menyiapkan game-game yang lebih edukatif, yang bervariasi. Tidak hanya kuisis saja ya Bu ya, sama game-game Iya, yang lain gitu. sangat luar biasa sekali. Ini sangat menarik sekali tadi ya Bu, gamenya yang akan diciptakan oleh Bu Sinta bersama anak-anak ya. Bisa diuji coba nanti. Nah, untuk yang dilakukan selama kolaborasi dan juga uji coba pembuatan atau permainan game di sekolah nanti, saya sangat penasaran hasilnya Bu. Nanti Iya bisa Bu. kita sharing kembali cuy untuk hasilnya bagaimana. Saya sini sangat penasaran. Nanti Iya Bu ketika ya. berapa persen tadi poinnya menurun atau meningkatkah nanti menurut Semoga meningkat ya Bu ya. di adanya permainan game dari Bu Sinta tadi bersama dengan Hmm. guru-guru juga, terus sama ada kolaborasi dengan orang tua. Nah, dengan itu permasalahannya bagaimana nanti kita cerita lagi ya Bu. Saya tunggu Iya loh ya. Bu. Iya Bu, Ya. siap Bu. Oke, nah Bu Sinta itu saja percakapan buat hari ini. Bu Sinta tetap semangat ya. Iya, Kita terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya ajak berbincang-bincang hari ini. siap, terima kasih. Saya tunggu ceritanya ya Bu. Iya Bu. Terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ria.